Bicara. Eko, keluarga Wulan membayar mahal untuk keahlian medismu. Kamu mau pergi? Sibuk, nggak ada waktu. Kukira kamu pensiun di pedesaan. Sibuk apa sih? Menanam jagung. Jagung apa yang begitu berharga, sampai harus kamu tanam sendiri? Ini aromanya. Kejar dia. Harus lari. Ada yang mencuri jagung. Tolong. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Dia cukup cantik. Cari dia, sekarang. Dia terluka. Dia nggak akan jauh. APA, Nizamyo? Ah, lupakan. Aku bantu kamu. Sayang sekali kalau orang secantik ini mati di sini. Hei, kawan-kawan. Dia dapat bantuan. Tangkap dia. Ampuni saya, Tuan. Lari. Sekarang. Kamu mau apa? Kamu tertembak di dada. Kamu butuh operasi sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati. Operasi? Tidak. Jangan banyak bicara. Simpan tenagamu. Santai saja. Aku dokter yang bagus. Aku bilang. Aku. Nggak mau. Jangan khawatir. Aku sangat ahli dalam hal ini. Kamu nggak akan ada bekas lukanya. Jangan sentuh aku. Bawa aku ke rumah sakit. Tenang, JB Dengku. Apa yang kukatakan? Aku yang berkuasa. Serahkan saja padaku. Chloe. Ada wanita terluka di tempatku. Bisa kau antar dia ke rumah sakit? Oh, dan satu hal lagi. Jangan sebut namaku. Kamu. Eko Bayu? Dan kamu? Benar-benar, Udi. Kalau bukan karena kakekmu menyelamatkan kakekku. Orang sepertimu, pikir bisa menikahi Citra? Menikah? Jadi ini keluarga Wulan, yang diceritakan almarhum kakekku. Profesor Bayu, dokumen untuk kepulanganmu sedang diproses. Kira-kira butuh 3 bulan. 3 bulan? Tidak mungkin, itu terlalu lama. Proyek jagung hasil tinggiku, hampir berhasil. Aku harus kembali. Kalau begitu hanya ada satu pilihan, menikah. Menikah? Setelah kamu menikah, kewarganegaraanmu bisa langsung kembali. Sebagai pasangan, ini adalah ahli waris keluarga Wulan, Citra Wulan. Dia cucu rekan seperjuangan kakekmu. Ini juga pertunangan yang diatur almarhum kakekmu untukmu. Kalian bisa melakukan pernikahan percobaan 100 hari. Aku setuju. Hanya saja, dia tidak tahu tentangmu sebagai Profesor Bayu. Haruskah kita beritahu dia? Tidak, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Hei, kamu melamun atau apa? Himas berengmu. Kamu ikut denganku. Tunggu dulu. Chloe. Proyek jagung hasil tinggi, hampir mencapai terobosan. Awasi itu untukku. Jagung hasil tinggi? Kau Profesor Bayu? Tunggu, kamu Profesor Bayu? Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Profesor Bayu memiliki 10 paten nasional. Paling tidak umurnya sudah hampir 50.
Tidak mungkin kamu. Lihat saja dirimu. Kalian berdua dari desa Sungai Utara dan memiliki marga Bayu. Jadi kenapa? Dia seorang profesor dan kamu cuma orang udik? Sudah selesai? Kita pergi atau tidak? Kamu, terserah. Aku tidak akan turun ke levelmu. Kamu pasti bolos sekolah selama 9 tahun. Ibu, ayo pergi. Ayo pergi. Berhenti di situ. Lepaskan baju kompenjembing itu dan ganti supaya kamu tidak mengotori sofa talia pesanku. Aku bicara padamu. Kamu tuli. Hei, berani kamu tahu APA? Cukup. Kakekmu yang melakukan mogok makan untuk mendapatkan suami untuk kakakmu. Itu sudah cukup. Jangan buat kakekmu kesal. Ibu terlalu baik hati. Karena dia ingin menikahi Citra, sebaiknya dia mempertimbangkan reputasi keluarga kita. Berpakaian seperti itu, kalau dia keluar, dia akan mempermalukan seluruh keluarga kita. Kamu benar. Ambilkan aturan keluarga yang sudah aku siapkan. Ini adalah aturan keluarga Wulan. Kamu akan menghafalnya dalam 1 hari. Tidak makan, tidak tidur sampai kamu hafal. Nah, baru benar. Kamu gila. Kamu berani membuang aturan keluarga kita. Kamu sudah hilang akal. Kamu pikir kamu ngapain? Dengarnya. Kamu bisa nikah sama adikku. Itu keberuntungan besar buat kamu. Apa yang gagal diajarin orang tuamu? Keluarga Wulan yang bakal ngajarin. Terus kamu berani-beraninya bersikap begitu? Apa? Kamu marah? Ayo, pukul aku di sini. Ayo, pukul aku di sini. Ayo, pukul aku. Kamu gila? Aku gila dan aku sakit. Jadi, lebih baik jangan macam-macam sama aku. Aku mau pukul kamu. Iya, ada apa, Kekek? Eko sudah sampai, dia sudah nyaman di sini, kamu nggak ganggu dia, kan? Masa sih aku ganggu dia? Baru aja dia masuk ke keluarga Wulan. Langsung semena-mena. Lihat muka Speakernya nyala. aku. Dia yang mukul aku. Dia tuh. Tangan cucu menant cucu sayang. Baik-baik aja? Kekek. Udah, aku tahu banget sifat kamu. Aku peringatin kalian semua. Kalau ada yang berani ganggu Eko, kalian bakal berurusan sama aku. Kekek. Baiklah. Dia kan menantu yang dipilih langsung sama kakekmu. Udah cukup. Jangan khawatir, teknik aku bagus. Nggak bakal ada bekas lukanya. Ibu Wulan. Akhirnya ibu sadar. Dokter bilang, luka ibu dirawat dengan sangat baik. Teknik jahitannya sempurna. Ini kayak keajaiban. Jadi ternyata, dia benar nyelamatin aku. Di mana pria itu? Pria itu? Ini. Ini siapa? Ini suamimu, yang dari desa itu. Ibu Wulan, lupa ya? Hari ini kan hari pernikahanmu. Bahkan gaun pengantinmu sudah aku siapkan. Kakekmu sudah bilang jelas, asalkan kamu menikahi pengantin pria 100 hari ini. Jangan menyerahkan perusahaan itu sepenuhnya padamu. Aku bukan bicara soal dia. Aku bicara soal pria yang menyelamatkanku. Pria yang mengoperasiku. Dia di mana? Apa? Tapi waktu aku menjemputmu, kau sendirian saja. Dia sudah lihat aku telanjang, sekarang mau kabur? Bilang pada mereka, aku tidak akan hadir di pernikahan. Tidak hadir? Kamu tidak takut. Bapak Wulan senior akan mogok makan lagi? Mau kemana? Mencari seseorang.
untuk menggantikan pengantin pria. Ada kabar baik untukmu. Pernikahan dimulai 5 menit lagi, dan kita masih belum bisa menghubungi Citra. Aduh, Sepertinya aku dan Citra sama. Kami berdua sulit mencerna sampah ini. Anjing seharusnya makan makanan anjing, bukan sampah ini. Eko Bayu. Baiklah, nanti saat kau berjalan sendiri di lorong itu, kuharap kau masih bisa tersenyum dipaksa. Siapa bilang, aku berjalan sendiri di lorong? Apa? Apa kau berencana menculik Citra dan menyeretnya ke sini paksa? Biar ku kasih tahu, Citra tidak akan melirik pria tampan sepertimu. Selanjutnya, mari kita sambut Penggantin hari ini. Eko Bayu dan Citra Wulan. Waktunya habis. Kalau begitu, silakan duluan. Sayangku, Iko. Dia tidak mau aku? Baiklah, aku cari pengantin wanita lain saja. Ibu Ulan, kami sudah mencari seluruh desa Sungai Utara. Kami bahkan tahu berapa banyak urusan asmara kepala desanya. Aku tahu semuanya. Kami benar-benar tidak bisa menemukan pria yang kau maksud. Lalu apa gunanya kalian bagiku? Iya. Selaku. Aku tidak berguna. Kekek, Kamu dari mana saja? Kembali ke tempat pernikahan sekarang juga. kamera menyala. Mikrofon menyala. Aku berubah pikiran. Sekarang ada orang yang benar-benar ingin kunikahi. Kamera menyala. Volume speaker dinaikkan. Mikrofon menyala. Jadi kamu cuma mau cucu menantu? Aku carikan yang lain. Tidak boleh ganti. Aku mau Eko Bayu jadi cucu menantuku. Kamu pulang dan menikah sekarang juga. Kalau tidak, kamu bisa lupakan mewarisi perusahaan itu. Putar mobilnya. Kembali ke hotel. Baik, Bu. Ibu Ulan, bukankah itu pilihan Bapak Wulan senior untuk pengantin pria 100 harimu? Dia tidak ada di tempat pernikahan. Sedang APA jadi sini? Tunggu, sosok itu. Kelihatan sangat familiar. Kamu baik-baik saja? Si cantik yang terluka di ladang jagung. Sepertinya kamu pulih dengan baik, Kamu. Sempurna, benar-benar sempurna. Dia, tenangkanmu. Tunanganku. Jadi kamu Citra Wulan, Ibu Wulan, kalau kamu tidak mau menikah denganku, batalkan saja pertunangannya. Tidak perlu mencoba menabrakku dengan mobil. Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku yang menyetir. Itu hanya kecelakaan. Kesalahan. Polisi yang akan menyelesaikannya. Aku ingin melapor. Percobaan pembunuhan. Kapten Wang, rekaman CCTV-nya belum siap. Petugas polisi. Sebentar lagi. Kapten Wang, kenapa kamu begitu takut padanya? Kamu kenal baik dengannya? Bapak Bayu membantu kami menyelesaikan beberapa kasus sebelumnya. Itu benar-benar menegangkan. Maksudku, kasus anak hilang. Oh, jadi cuma kasus anak hilang. Bapak Bayu, video pengawasannya sudah siap. Rihat, perkaya sekarang? Sudah kubilang. Walaupun Ibu Wulan tidak senang denganmu, tahan saja selama 100 hari. Mengapa kami harus mencoba menabrakmu? Kemarilah sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Tentang tadi, aku minta maaf. Karena kesalahan kami hampir menabrakmu. Tidak apa-apa, kamu sedang berusaha menyelamatkan anak, dan tadi, aku memang salah paham padamu. Jadi, kita anggap saja sudah beres, MHM. Ada sesuatu yang harus kujelaskan padamu. Aku menikahimu untuk menenangkan kakekku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap di sampingku dan berperan sebagai suami. Setelah 100 hari, aku akan memberimu $10 juta sebagai kompensasi. Boleh juga, menghemat masalah. Oak.
Hei Tangguk. Bapak Bayu Anda. Bapak Bayu, penyelidikan sudah selesai. Tolong tanda tangani di sini. Tenang, aku ahli dalam hal ini. Kamu tidak akan meninggalkan bekas luka. Bukan dia. Dia Kidul. Apa tadi yang ingin kamu tanyakan padaku? Lupakan saja. Oh, Ada orang harus dibujuk hanya untuk dapat makan gratis. uang belanja bulan ini. $1 juta. $1 juta? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kakek yang memberikannya diam-diam, kan? Pamer dengan uang kakek. Memelukan sekali. Keluarga Wulan. Tidak butuh $1 juta. Sejak kamu. Tunggu, kamu serius mengambilnya kembali? Lutfi. Ayo makan. Citra, Baiklah. Mari kita bahas urusannya. Sudah ketemu Dokter Juna? sudah, tapi Dokter Juna bilang, dia tidak akan kembali dari masa pensiun. Kenapa panggil aku? Lalu kita harus bagaimana? Hanya Dokter Juna yang bisa menyembuhkan frigiditas Citra. Ibu. Aku tidak sakit. Kamu tidak sakit? Lalu kenapa kamu tidak suka cowok? Lupakan saja. Kita ada tamu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu perlu minum obat herbal. Kakekmu menunggu untuk menggendong cicitnya. Apa yang lucu? Aku tertawa karena kamu baru saja dioperasi, dan kamu tidak boleh makan daging sapi. Bagaimana kamu tahu aku baru dioperasi? Citra, kamu operasi apa? Kenapa kami tidak ada yang tahu? Pria tampan ini tahu. Sao Meng yang bilang, Sao Meng itu, dasar milik besar. Gak bisa simpan rahasia? aku kenyang. Aku pergi dulu. Aku perlu kamu selidiki seseorang untukku. Eko Bayu. Dapatkan semua informasinya. Citra, aku benar-benar tidak suka dengan Eko Bayu ini. Ceraikan dia sekarang. Citra, Hei, aku belum selesai. Tadi kayaknya kamu sudah cukup kenyang. Selalu ikut campur urusan orang. Baiklah, aku selesai. Oh, anakku sayang. Biar ibu ambilkan semangkuk lagi. Siapa wanita ITU? Berpakaian seperti orang kaya. Bagaimana mungkin Eko Bayu kenal orang seperti itu? Eko Bayu itu, aku tahu. Dia ternyata selingkuh di belakang adikku. Dia pergi kencan dengan wanita penyokong. Tunggu saja sampai aku memergoki mereka. Eko berselingkuh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Iko, ayo lihat betapa sombongnya kamu sekarang. Mata yang mana dari matamu? Yang melihat Eko berselingkuh? Mereka cuma teman. Hah, yang benar aja. Kekek, kenapa kamu selalu membelanya? Leo, apa kamu melihat mereka melakukan sesuatu? Terserah. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada pria tampan itu, Eko, yang takkan dia lupakan. Aku melihat mereka berpelukan. Aku melihatnya dengan kedua mataku. Citra, pria tampan itu, Eko, sudah menyelingkuhimu. Apa kamu tidak peduli? Ada API, siapa lagi yang menyusahkan Nona Wulan? Aku akan membunuhmu. Ya ampun, itu pohon uang. Aku akan membunuhmu. Minggir dari jalanku. Astaga,
ITU, Icon Koi berharga. Dan dewa khusus yang diberkati secara khusus. Kakekmu ingin kamu membawa suamimu ke rumah sakit bersamamu dan membawa sup yang dia buat. Aku tidak akan pergi. Baiklah, jangan pergi. Maka 30% saham perusahaan akan semuanya diberikan kepada suamimu. Minggir. Eko, jagung dari pangkalan, telah dikirim ke keluarga Wulan, dan tumbuh dengan sangat baik. Jangan khawatir. Kerja bagus. Aku serahkan padamu. Aku akan pergi dulu. Oak. Siti, bukankah itu pria tampanmu? Oh, benar juga. Eko, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu sudah menemukan wanita penyokong untukmu? Kalau ayah tahu, dia akan membunuhmu. Bungkus 2 jam tangan ini. Untukku. Ya, Pak. Eko, apa kamu tahu betapa mahalnya jam tangan ini? Kalau kamu tidak mampu membelinya, jangan harap aku yang bayarin. Kartunya ditolak, ya? Sebenarnya, Pak, dia adalah klien VIP toko kami. Seharusnya Anda memberitahu kami. And I can't tong. Pembelian Anda hari ini totalnya $1 juta. Apa? 1 juta? Serius? Dan dia VIP? Eko, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Eko. Tidak mungkin. Uang sebanyak itu. Aku harus beritahu ayah sekarang juga. Dan nenek. Eko Bayu, dasar anak nakal. Gak nyangka kamu benar-benar pergi dan menikahi seorang pewaris kaya. Sofia bilang ke aku, kalau di mall. Tanpa ragu-ragu, kamu habisin $1 juta. Dasar pemboros. Zira Khan, ayahmu butuh uangnya. Anak muda kayak kamu, cuma butuh beberapa $100. Matahari masih tinggi. Mimpi apa lagi sih? Cepat serahkan. Aku gak mau hidup lagi. Aku gak sanggup. Cucuku sendiri mukul neneknya sendiri. Dia mukul aku. Orang desa ya tetap orang desa. Lihat tuh. Betul, Bu. Mending Ibu bangun sekarang, sebelum ganggu Nona Wulan. Sekarang badan aku sakit semua. Aku harus ke rumah sakit. Siapa yang berisik-berisik di depan pintu rumahku? Kamu pasti kuku menantu perempuanku. Aku neneknya. Aku gak kenal siapa dia. Usir dia dari sini. Dasar anak nakal. Kaza kurang ajar. Pria tampan yang nyebelin. Aku gak pernah nyangka, tunanganku ternyata sebaik ini. Kakek minta aku bikin sup. Kebanyakan, mau ikut makan? Sap ini, kelihatannya biasa aja. Terus kenapa kakek selalu minta ini setiap hari? Citra, apa keluarga kita bangkrut? Ini makanan apa sih? Babi aja gak mau makan ini. Citra, kenapa mukanya kayak gitu? Ini enak banget. Citra Wulan. Sisa makanan semalam di meja. Ambil dian kasih ke anjing. Sudah diurus. Masakan Eko tetap yang ternak, paling enak, di keluarga besar Wulan ini. Comme à la Ménurucu, Macan Macanan Seterti ini Setia Paris. Kakek berlebihan sekali. Ini semua salahmu, kamu nggak bisa masak.
sampai-sampai aku harus cariin suami buat kamu. Sudah, sekarang kamu sudah menikah. Seperti kata pepatah, cucu perempuan yang sudah menikah itu, seperti air yang tumpah, terus tinggal di rumah. Kan gak pantas lagi. Mulai sekarang, kamu dan Eko harus pindah. Aku nggak setuju. Eko, lihat properti-properti ini. Camus suka yang mana? Lihat, yang ini pemandangannya bagus. Yang ini luas. Kekek, aku bilang, aku nggak setuju. Jangan lihat-lihat lagi. Yang ini juga bagus. Lantainya tinggi, cocok buatku buat lompat. Jadi ini tempat yang kamu pilih? Terlalu kecil. Aku nggak bisa tinggal di tempat seperti ini. Karen Young Lane. Aku mau tinggal di sini. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, ya jangan. Langsung bilang sendiri ke kakek. Kamu. Kamu mengancam aku? Aku cuma mengingatkan. Ngomong-ngomong soal ingat, ada sesuatu yang harus kutanyakan padamu. APA. Beberapa hari lalu, Lutfi bilang, kamu berasal dari desa Sungai Utara. Terrace? Jadi, benar nggak waktu itu kamu? Kamu sengaja melakukannya. Betul. Apa yang aku pikirkan? Mereka kebetulan berasal dari desa yang sama. Tinggal 80 hari lagi. Dengarkan, jangan berani-berani kamu berbuat yang tidak semestinya. Tain sebentar lagi. Setelah bercerai, aku akan jelaskan semuanya pada penyelamatku. Itu cuma pernikahan kontrak. Dokter Bayu, ada beberapa pasien yang perlu diperiksa lukanya setelah operasi. Saya ingin tahu, kapan Anda akan masuk? Sekarang. Hey, Citra. Aku baru saja menjalani operasi besar, hal yang sangat penting, dan kamu bahkan tidak bisa menjengukku. Katakan, apakah aku masih adik kesayanganmu atau bukan? Aku sendirian di sini, cuma anak kecil, yang terjebak di rumah sakit. Kasihan kan? Baik-baik, aku sedang dalam perjalanan untuk menjengukmu sekarang. Oak. Dokter Bayu, Anda datang pagi-pagi sekali. Ada operasi. Suara itu terdengar familiar. Citra sayang. Lihat ini, lihat aku. Aku cantik kan? Sangat. Citra, kamu datang tepat waktu. Sebentar lagi, crushku akan datang ke sini. Wah, Citra, kamu tidak akan percaya ini. Malam itu, aku hampir pingsan tepat di jalan. Dia langsung menangkapku di pelukannya. Tubuhnya atletis banget, dan wajahnya sangat tampan. Aku langsung jatuh cinta. Untuk sisa hidupku, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Perkawinan yang panjang dan bahagia. Citra, maafkan aku. Waktu itu aku dioperasi, jadi tidak bisa datang ke pernikahanmu. Jangan khawatir, karena sebenarnya aku juga tidak pergi. APA, kamu juga tidak pergi? Leo bilang padaku, suamimu ganteng banget, benar begitu? Jadi dia pasti sangat jelek. Dia tidak mungkin seganteng Dokter Bayuku. Dokter Bayu? Siapa yang perlu ganti perban? Dia lagi ngapain di sini? Dokter Bayu, akhirnya kamu datang juga. Dokter Bayu, lihat lukaku. Menurutmu lukanya terbuka lagi? Aku harus pergi. Teknik ini terasa sangat familiar. Permisi. Maaf, siapa dokter penanggung jawab bangsal itu? Kamu tahu siapa? Oh,
Maksudmu wakil direktur Bayu? Beliau adalah tangan emas rumah sakit kami. Kemampuannya top banget. Beliau baru saja pulang dari luar negeri. Kamu juga penggemarnya? Kamu harus antri dulu. Lihat. Dokter Bayu. Aku suka sama kamu. Ayo tukeran nomor. Dokter Bayu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku baru pulang dari luar negeri, Desa Sungai Utara. Karena proyek basis penelitian jagung, mereka tidak menerima orang luar. Pinalongku. Pasti juga berasal dari desa itu. Bukan dia. Anak itu, berani-beraninya dia mematikan teleponku. Kamu yakin, ini tempatnya? Bukankah dia menikah dengan Nona Wulan? Bagaimana mungkin, dia masih tinggal di tempat kumuh seperti ini? Ayah, Eko temperamennya buruk. Cewek-cewek tidak tahan dengannya. Mungkin, Nona Wulan mengusirnya. Dan sebelumnya, dia mempermalukan nenek di depan umum. Dan menolak memberinya uang. Dia bahkan bilang, walaupun perusahaanmu bangkrut, itu bukan urusannya. Kalau menurutku, ini adalah, dia merencanakan jalan keluar. Jalan keluar? Aku ayahnya, jalan keluar macam apa? Yang mungkin dia rencanakan? Ayah, bukankah itu Eko di sana? Eko Bayu, berani ya kau, nenekmu, datang sendiri kepadamu minta uang, dan kau menolaknya, kau bahkan berani mengusirnya. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih, dan memberontak seperti ini? Kau mungkin melahirkanku, tapi pernahkah kau membesarkanku? Dibesarkan atau tidak, aku tetap ayahmu. Lagi pula, aku tidak membesarkanmu. Itu semua salahmu. Sejak kau lahir, kau membawa sial bagi ibumu sendiri. Kalau aku tidak mengusirmu, haruskah kau tetap di sini untuk membawa sial bagi seluruh keluarga kita? Eko Bayu, aku tidak mau membuang kata-kata lagi untukmu. Sebentar lagi, aku ada rapat penting. Sekarang cepat serahkan uang dari keluarga Wulan itu. Serahkan padaku sekarang. Eko, ayah cuma sedang kesal. Dia bicara tanpa berpikir karena emosi. Kita adalah anak-anaknya. Kita tidak boleh tidak sopan, kan? Jangan berani-berani memanggilku kakak. Kau cuma anak simpanan. Kau bukan saudaraku. APA. Baik. Baik. Jadi sekarang aku sudah tidak bisa mengendalikanmu lagi. Begitu, aku. Hentikan. Hai kau, siapa kau ini? Aku lagi gaya anakku. Emang urusanmu apa? Hah? Eko, cuma karena kau masalah sama keluarga Wulan. Bukan berarti kau bisa sembarangan cari perempuan murahan, kan? Eko Bayu, berani sekali kau. Berani-beraninya pakai uang keluarga Wulan buat pelihara selingkuhan. Adikmu benar, kalau uang itu dipegangmu, bentar lagi juga habis. Aku mau kau serahkan uang dari keluarga Wulan itu ke aku. Sekarang juga. User Miraka. Kau tidak berani sentuh aku. Jangan berani-berani sentuh kami, Nona Wulan. Dengar-dengar tentang dia, itu menantuku. Masa sih, barusan? Wanita itu adalah menantumu. Yang berdiri tepat di depanmu. Dan kau malah tidak tahu. Apa? Itu tadi Citra Wulan, cantik sekali. Ayah, kau pilih kasih istri secantik itu. Kayak Eko. Itu semua diatur sama kakeknya. Tapi, Mereka kuma kontrak nikah 100 hari. Kau masih punya kesempatan. Kebetulan, besok ada pesta. Kau yang pergi gantikan aku. terus? Dekati kakak iparmu. Dan jalin hubungan baik dengannya. Ikau, kamu baik-baik saja? Santai saja. Aku baik-baik saja. Ini, ayo bangun. Kamu panas sekali. Kamu demam? Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Ayo, berbaringlah. Ini, minum obatmu. Kamu.
Bahkan saat kamu sakit, kamu masih mencoba mengambil keuntungan dariku? Mungkinkah bahwa kamu sebenarnya menyukaiku? Panas sekali. Panas sekali. Setelah kamu Dememuteran, kamu akan merasa lebih sejuk. Aku akan pergi sekarang. Citra, kenapa kamu di tempat tidurku? Ribut-ribut apa ini? Ada apa di pikiranmu? Kamu demam tadi malam. Aku yang jagain kamu semalaman. Jadi kamu jagain aku, sampai masuk ke kasur? Citra Wulan, jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Eko Bayu, gak nyangka kamu semuka tebalnya. Tadi malam, kan kamu yang menggiringku ke kasur. Terus, kamu pakai badan setinggi 190 cm itu buat menindeku semalaman. Aku gak bisa bergerak sama sekali. Kamu sadar gak? Aku. Tadi malam. Itu salahku. Ini. Apa ini? Amble. Pembayaran diterima. 1,5 miliar rupiah. Anggap saja, kompensasi. Eko Bayu, kamu pikir keluarga Wulan butuh uang recehmu yang cuma segitu? Aku tahu, kalau Nona Wulan tidak butuh uang receh ini, anggap saja, Nona Wulan, sebagai tanda terima kasih atas perawatanmu tadi malam. Kuharap Nona Wulan bisa berbesar hati untuk memaafkanku. Baiklah, jadi kamu mau berterima kasih padaku? Kebetulan malam ini aku butuh pendamping untuk acara galaku. Jadi pendampingku, dan kita akan berimbang. Tentu, dengan senang hati. Sepaket. Leo. Sophia, apa kabar? Kita sudah lama nggak ketemu. Semuanya salah ayahku. Dia bawa pulang saudaraku yang udik itu ke rumah. Eko Bayu, katanya dia malah nikah kilat. Gak kasih tahu keluarga sama sekali. Ayahku sama nenekku marah banget. Eko Bayu? Bukan itu, pengantin pria 100 hari kakakku? Apa? Saudaraku nikah sama kakakmu? Ini salahku yang gak cukup baik. Aku gak bisa dapatkan pernikahan itu. Kalau enggak, kakakmu gak akan. Akhirnya, dengan si pria baik itu. Semangat dong, dengerin ini. Kakakku aja nggak datang ke pernikahannya sendiri. Si pria baik itu cuma pajangan doang. Nah, kan? Aku bisa kenalin kamu sama kakakku. Begitu 100 hari udah lewat. Kakakku buang si pria baik itu. Kamu bisa jadi kakak iparku. Ayo, sekarang juga aku ajak kamu ketemu kakakku. Citra, lihat, ini sahabatku, Joko Bayu. Gimana? Tampan, kan? Ya ampun, ganteng banget. Ini cuma sangat norak. Dia dapat haute couture itu dari mana? Berdandan seperti pria tampan, hanya untuk menggoda Citra. Tuan, maukah Anda main bersama saya? Ambil ini. Teddy, kamu bilang mau minum dengan suamiku. Ada maksud apa? Ibu Wulan. Ini semua salah paham, jadi ini suamimu. Semoga pernikahan kalian panjang dan bahagia. Mulai sekarang, kamu adalah menantu laki-laki keluarga Wulan, setidaknya secara nama. Jangan berani-berani keluar, Mirayu, dan membuat masalah. Nona Wulan sudah lama tidak begitu peduli pada seorang pria seperti ini. Jadi dia pakai haute couture? Lalu, pria tampan, suka jadi pusat perhatian. Ya, tunggu saja, aku akan membuatmu dipermalukan. Eko. Lama tidak bertemu. Eko, kamu baik-baik saja? Memangnya ada apa dengan aku? Kamu bisa apa sih? Saya minta maaf, Pak. Itu salah saya. Eko, aku benar-benar minta maaf sudah mengganggumu tadi.
Ada apa? Aku cuma mau bilang, setelan jasmu itu, harganya nggak murah kan? Tentu saja tidak. Kamu pikir semua orang kaya kamu, si pria tampan? Eko, kamu harus mensyukuri kesempatan hari ini. Setelah hari ini, kamu nggak akan pernah bisa menghadiri pesta seperti ini lagi. Jam tanganku di mana? Jamnya? Jam tanganmu di mana? Suruh orang cari sekarang juga. Lupakan saja, cuma jam tangan biasa. Masa bisa dilupakan begitu saja? Itu pemberian ayahmu. Hadiah kedewasaan untuk ulang tahunmu yang ke-18. ITU Bernalanjutan. Justin, cepat. Ingat-ingat, kamu nabrak siapa tadi? Kita harus cari jam itu. Tadi? Cuma Eko. Iko, mencuri? Kok bisa sih? Serakin. Aku mencuri? Ada buktinya? Sudahlah, Lutfi, aku percaya Eko. Cuma jam tangan, kita nggak mungkin menggeledah Eko. Kenapa nggak boleh? Pasti dia iri karena ayahmu membelikanmu hadiah kedewasaan yang mahal. Tapi nggak buat dia. Gelidat dia sekarang. Dasar apa yang kamu punya untuk menggeledahku? Kalau kamu nggak mencurinya, kenapa nggak biarkan kami menggeledahmu? Betul. Kalau kamu nggak mengambilnya, apa salahnya digeledah sebentar? Rivet. Citra, lihat saja dia. Dia mencuri sesuatu, dan bahkan nggak mau mengakuinya. Kamu yang mengambilnya? Bukan aku. Dia bilang bukan dia. Ya berarti bukan dia. Keluarga Wulan. Nggak sampai melarat, sampai harus mencuri. Dia malah membelaku? Aku setuju untuk digeledah. Kalau nggak ada padaku, dan jam tangan itu nggak ketemu, gimana? Kalau nggak ada, kami akan minta maaf, oke? Permintaan maaf dari kalian berdua nggak ada artinya. Kalau nggak ada padaku, dan jam tangan itu nggak ketemu, Camel. Dan kamu harus bersihkan seluruh hotel ini. Kamu gila? Hotel ini punya 88 lantai. Tadi kamu yakin banget jam itu ada padaku? Jadi cekat? Aku nggak takut. Kalau ketemu, Hukumannya. Aku yang akan menanggungnya. Bug. Sepakat. Lihat. benar-benar di Eko. Jadi, kamu yang mencurinya. Menurutku, kita lewati saja. Tunggu 100 hari itu. Keluar dari keluarga Wulan sekarang. Keluarga kami tidak akan mentolerir pencuri sepertimu. Kosong. Bagaimana mungkin? Aku khusus menyuruh pelayan untuk menanamnya padanya. Kamu terlihat cukup. Turkjat. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak. Joko Bayu, kamu bahkan tidak mencari jam tanganmu sebelum menuduhku. Keterampilan detektifmu benar-benar luar biasa. Eko, aku salah paham. Aku sudah mencarinya. Kamu mencari? Di mana? Percayalah, aku benar-benar mencari. Kalau kamu tidak percaya, Gali terus. Jangan kasih keringanan. Jam tangannya. Itu sebenarnya kesalahan Joko Bayu. Mereka menemukan jam tangan itu padanya. Kalau menurutku, Joko Bayu itu pencuri yang teriak, "Tangkap pencuri!" Dia coba menjebak kakaknya sendiri, tapi malah menembak kakinya sendiri. Sepertinya ada orang-orang yang memilih untuk tutup mata. Aku cuma mau bilang, setelan yang kamu pakai itu, harganya pasti selanjut. Berhenti di situ. Taruhan ya taruhan. Jadi akui saja kamu kalah. Si tampan Eko Bayu. Semua orang lagi di pesta, tapi kamu malah menyuruh kami ke sini untuk urusi omong kosong ini. Pejuku. Eko Bayu. Ibu Wulan, suami barumu memang luar biasa. Dia benar-benar dari pedesaan. Tentang hal yang kuminta untuk kamu selidiki, bagaimana perkembangannya? Sejauh ini hanya ada satu petunjuk. Orang yang menyelamatkanmu, kemungkinan besar adalah Dr. Juna. Dr. Juna. Di mana dia? Katanya, dia sedang di luar negeri. Oh, ladang jagung tempatmu berada saat itu, sebenarnya adalah basis penelitian Profesor Bayu. Mungkin saja, Profesor Bayu punya kabar tentang Dr. Juna. 5 hari lagi. Profesor Bayu akan hadir.
di acara penghargaan ini. Itu satu-satunya kesempatan kita untuk menemuinya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menemuinya. Cowok ganteng, kamu pikir, kamu bisa mengalahkan aku? Pernikahanmu, akan kuambil. Jangan pertidak minum APA. Kok bisa mabuk segini? Citra. Malam ini, aku akan buat kamu jatuh cinta padaku. Kamu ngapain di sini? Aku ngapain? Urusanku sendiri. Terus kamu tahu nggak tempat ini mahalnya kayak apa? Jangan-jangan kamu mau numpang nginap. Aku ngapain? Juga bukan urusanmu, Camel. Aku nggak ada waktu jelasin diri ke pria tampan kayak kamu. Mau tahu kenapa aku di sini? Baiklah, aku kasih tahu. Citra bilang padaku, dia nggak suka sama orang udik. Jadi, dia minta aku datang temenin dia. Oh, gitu. Aku ditempatin di samping kamu. Orang buta aja bisa lihat. Dia pilih siapa? Eko, kau pikir kau lagi ngapain? Justin, kau memang tak pernah kapok, ya? Eko, kau si pria tampan, persis seperti ibumu yang simpanan. Sungguh memalukan. Lihat sekeliling. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Terus kalau tidak ada kamera, kenapa? Kau tidak akan berani menyentuhku. Eko, dasar kau pria tampan. Aku akan menghantuimu dari kuburku. Pergi. Obat perangsang yang sangat kuat. Joko Bayu sangat kejam. Aku kepanasan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Diam saja. Kamu sudah diberi obat. Kamu bisa mati kalau tidak diobati. Kamu tertembak di dada. Kamu butuh operasi sekarang. Kalau tidak, kau bisa mati. Aku sedang berusaha membantumu. Berhenti menggeliat. Akhirnya kutemukan kau. Kenapa kau mencariku? Kau melihatku telanjang. Kau harus bertanggung jawab atas itu. Tapi kau sudah menikah. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kontrak pernikahanku dengannya hanya 100 hari. Aku tidak pernah setuju. Tolong, kau harus percaya padaku. Sebentar lagi. Sangat sebentar lagi. Ibu Wulan? Hei, Ibu Wulan. Ibu Wulan, bangun. Ayo, bangun. Ibu Wulan? Apa yang terjadi? Dia di mana? Wah. Cowok ganteng. Kamu berani sekali berbuat nekat seperti itu. Ah, lupakan saja. Mari kita bahas urusannya. Di mana pria itu? Hah? Siapa? Cari pria yang ada di kamarku. Sepertinya Citra, gak tahu siapa yang baru aja di sini. Aku matiin CCTV di lantai ini. Aku ngaku aja deh. Eko gak akan punya bukti apa-apa. Citra, kamu lagi ngapain bangun? Aku cuma keluar buat ambil air. Jadi maksudmu, orang yang baru masuk ke kamarku, itu kamu? Ya iyalah aku. Ada apa, Citra?
Oke. Jadi, Sinsing kemana? Cincin apa yang kamu maksud? Kamu baru aja nyuri cincinku. Cincin itu dihiasi, mirah delima tanpa cacat. Bernilai jutaan dolar. APA. Kamu mau menyangkalnya? Bukan aku nggak ambil. Eko, kamulah yang nyuri. Kamu mau menjebak aku. Tapi kamu baru bilang, hanya kamu yang ada di kamarku. Kalau bukan kamu, terus siapa? Karena kamu nggak mau bekerja sama. Aku telepon polisi. Tunggu. Aku beneran nggak ambil. Tunggu, tadi. Ada orang lain di kamarmu. Eko, iya bener. Eko yang nyuri. Kamu yakin Eko ada di kamarku? Yakin. Kamu tadi di mana? Di lobi. Apa kamu masuk ke kamarku? Tentu saja tidak. TAPI. Joko Bayu bilang kamu ada di sana. Dia juga bilang aku mencuri jam tangannya. Jadi, apa aku mencurinya? Iko. Katakan saja, apa kamu masuk ke kamarku? Pertanyaan ini sangat penting bagiku. Kenapa dia menganggap ini serius banget? Jangan-jangan dia benar-benar berharap aku untuk bertanggung jawab. Tinggal 70 hari lagi. Aku nggak mau ada komplikasi. Apa ini? Kamu mau aku masuk ke kamarmu? Eko, kamu? Kalau tidak, ya udah, berhenti membicarakan omong kosong ini. Kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai rayuan darimu. Apa kamu akan pergi ke upacara penghargaan? Banyak penggemarmu berharap bisa melihat Profesor Bayu secara langsung. Aku akan. Aku nggak percaya. Akhirnya aku bisa ketemu Profesor Bayu hari ini. Selamat ya, Leo. Makasih. Gila, kalau bukan karena mau lihat Citra, siapa yang mau nemenin kamu? Itu bukannya Eko Bayu? Berani banget dia datang, masalah kita yang dulu belum beres. Pas banget, sekarang kita selesaikan semua urusan kita. Sekarang juga. Leo, aku hampir kasihan sama kamu. Kenapa? Upacara penghargaan, Profesor Bayu. Kalau orang Udi kayak dia muncul, bukannya bikin orang meragukan kualitas upacara ini? Nggak boleh. Aku harus hentikan dia. Berani. Kamu nggak punya undangan. Berani-beraninya nyerobot upacara penghargaan Profesor Bayu? Aku nggak butuh undangan untuk berada di sini. Kamu piker, kamu habit, kamu cuma numpang. Nama kakakku Citra. Kan? Tinggi ya. Kalau lain waktu, aku biarin saja. Tapi acara hari ini bukan tempat untuk sayang kecil sepertimu. Pergi dari sini. Eko, tempat ini hari ini bukan untuk sembarang orang. Bisa seenaknya masuk. Kamu kenal Profesor Bayu, kan? Kalau dia tahu sayang kecil sepertimu muncul, dia pasti marah besar. Sampai-sampai dia nggak mau hadir di upacara penghargaan. Aku bilang, pergi saja. Lagi pula, orang dengan levelmu harus tahu diri. Mukanya nggak sakit lagi? Kamu tuli, pergi. Jangan bikin keributan di sini. Aku ngomong sama kamu. Kamu nggak dengar? Satpam, dia nggak punya undangan. Dan dia bukan bagian dari kami. Siapa bilang? Aku nggak punya undangan? Ini kartu VIP. Silakan lewat sini. Ya. Kartu VIP? Itu palsu, kan? Aku tidak tahu bahwa hal seperti itu bahkan ada. Wajar kalau kamu tidak tahu. Kartu VIP hanya untuk satu kelompok saja, peneliti. Tidak mungkin. Seorang peneliti, dia kakak laki-lakiku. Kamu pikir aku tidak kenal dia? Dia bahkan tidak pernah kuliah. Penelitian, apa yang mungkin dia lakukan? Tepat sekali, dia kumisayon. Apa dia bahkan tahu apa itu penelitian? Permisi, aku kehilangan kartu VIP-ku. Bisa kamu periksa ideku dulu, lalu biarkan aku masuk. Tunggu sebentar. Baiklah, sudah siap. Silakan, masuk saja. Oh. Kartu VIP. Hailong. Oh. Sekarang aku mengerti. Dia pasti mengambil kartu VIP itu. Aku tahu itu terlalu kebetulan. Kartu orang ini hilang. Dan dia kebetulan punya satu ekstra. Mungkin dia mencurinya. Citra, Iko, orang itu entah bagaimana bisa mendapatkan undangan dan menyusup masuk. Kalau kamu tidak mengendalikannya, dia bisa benar-benar lepas kendali. Lutfi, biar aku jelaskan. Aku ada urusan penting hari ini. Jangan berani beraninya carry masalah di sini. Sekarang kembali ke tempat dudukmu. Baiklah.
Aku sudah mencari kemana-mana. Benar-benar tidak ada tempat duduk untuk Eko. Sudah kuduga, dia pasti menemukan kartu VIP dan menyusup masuk. Eko memang suka sekali berbohong. Ini semua salah ayah. Dia terlalu memanjakannya. Tunggu saja sampai kutangkap dia. Seluruh keluarga Wulan ada di antara penonton. Kalau kamu naik ke panggung, kamu akan membuat mereka ketakutan setengah mati. Penghargaan terakhir adalah penghargaan inovasi ilmiah, dan penerimanya adalah sosok yang paling dinantikan malam ini, Profesor Bayu. Dia datang, itu Profesor Bayu. Tunggu, itu dia? Halo, semuanya. Saya asisten, Profesor Bayu. Begini, Profesor Bayu sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya di sini untuk menerima penghargaan ini atas namanya. Asistennya? Dia itu simpanannya Eko. Kok tiba-tiba jadi asistennya? Profesor Bayu kenapa? Beliau benar-benar harus menjaga kesehatannya. Beliau adalah pilar negara kita. Beliau harus baik-baik saja. Ah, sayang sekali. Hari ini tidak bisa ketemu Profesor Bayu. Sangat menyebalkan. Hari ini aku tidak jadi melihat Profesor Bayu lagi. Upacara penganugerahan penghargaan kini telah berakhir. Silakan keluar dengan tertib. Citra, ada kabar apa? Profesor Bayu di mana? Bisa kita lacak? Baru dapat kabar. Professor Bayu Menulan of Kellier Luit Pintabalakon. Lalu APA lagi yang kita tunggu? Profesor Bayu, kenapa kamu tidak pergi sendiri untuk menerimanya? Kalau keluarga Wulan tahu, kita akan dapat masalah. Profesor Bayu, di mana Profesor Bayu? Profesor Bayu. Sayang sekali, kita kelewatan dia lagi. Apa dia buta? Ini semua salahmu. Setiap kali aku melihatmu, pasti ada hal buruk yang terjadi. Kamu benar-benar pembawa sial. Aku ingat, Eko tidak mengambil kotak ini. Sore tadi, kan? Jangan-jangan dia melakukannya lagi? Eko Bayu, berani sekali kamu. Tidak hanya mencuri kartu VIP, tapi kamu mencuri yang lain juga? Biar kulihat apa yang kamu dapat. Kamu terus menghinaku. Apa kamu benar-benar menganggapku orang yang lemah? Berhenti. Serakin. Oh. Jadi ini piala Profesor Bayu. Dan kamu masih bilang tidak mencuri apa-apa? Kamu pikir aku percaya pialanya bisa sampai di tanganmu? Eko, piala ini cuma dilapisi emas. Kalau kamu butuh uang, seharusnya langsung datang padaku. Yang kamu lakukan sangat memalukan. Citra, sudah dari tadi aku bilang, dia cuma ancaman. Lihat APA yang dia lakukan. Pikir dulu sebelum bicara. Uang jajanmu bulan depan juga akan aku potong. Lagi. Citra. Baiklah, Lutfi. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Suruh saja Eko mengembalikan piala itu ke Profesor Bayu. Dan suruh dia minta maaf. Semua ini akan selesai. Aku dengar, Profesor Bayu temperamennya buruk sekali. Mencuri pialanya, sisa yang ini. Sudah tamat. Sebaiknya kamu pergi minta maaf sekarang. Jangan bilang kamu kenal kami. Jangan libatkan keluarga Wulan. Aku benar-benar tidak mau memberi kesan buruk pada Profesor Bayu. Kesan buruk. Gila, kesanmu sudah paling buruk. Tahu? Kamu ngomong apa sih? Kenapa belum pergi? Eko, kamu bahkan tidak mau minta maaf? Ada keributan apa ini? Itu Profesor Surya. Profesor Surya dan Profesor Bayu itu teman. Mereka sangat dekat. Profesor Surya, maaf soal ini. Kami tidak bermaksud berkerumun di sini. Ini saudaraku, Eko. Dia tidak sengaja mengambil trofi Profesor Bayu. Oh, dia dari desa. Tidak tahu apa-apa. Biarkan aku minta maaf padamu dulu. Atas namanya. Jadi, itu tidak disengaja? Trofi yang diambil karena salah? Kurasa ada yang mencoba mencuri trofi ini. Siapa yang mencuri trofi Profesor Bayu? Maju. Profesor Surya, Anda benar-benar salah paham. Eko tidak bermaksud begitu. Profesor Bayu. Itu kecelakaan. Profesor Bayu. Profesor Bayu. Di mana Profesor Bayu? Profesor Surya, apa yang baru kau panggil dia? Profesor Bayu menyuruh Cinta Lestari menerima piala untuknya hari ini.
Dia masih tidak ingin identitasnya terbongkar. Maksudku, bagaimana bisa piala Profesor Bayu berakhir di sini? Profesor Surya, Eko benar-benar tidak sengaja melakukannya. Mungkin dia hanya sangat menyukai piala itu. Ingin membawanya pulang untuk dikagumi beberapa hari. Mungkin dalam beberapa hari, dia akan mengembalikannya. Benar kan? Apa? Dia hanya mengaguminya? Dia paling benci hal-hal seperti ini. Profesor Bayu adalah satu-satunya profesor di negeri ini yang memenangkan 10 penghargaan sains utama. Penelitian jagung hasil tingginya akan menjadi sangat besar. Kau berani mengkiri piala seperti ini? Eko Bayu, aku akan mencabik-cabikmu. Profesor Surya, itu semua kesalahpahaman besar. Aku bisa pastikan. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Citra, mengapa kau membela seorang pencuri? Bodoh. Kau sedang dimanfaatkan. Kau tidak sadar? Tidak perlu kau menjaminnya. HMPH, lihat, sekarang, bahkan jika Nona Wulan membelamu, itu sia-sia. Piala ini seharusnya miliknya. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Apa yang membuatnya begitu pantas? Ini adalah penghargaan Profesor Bayu. Dia anggota institut kami. Dia di sini untuk menerima penghargaan ini. Dengan restu penuh dari Profesor Bayu. Ada masalah dengan itu? Langsung saja bicara dengan Profesor Bayu sendiri. Kami tidak pernah tahu kalau Eko bekerja di institut. Sepertinya, pengantin priaku 100 hari adalah orang penting. Ya ampun. Eko bekerja di Institut Penelitian Nasional. Institut Penelitian Nasional. Bukan sembarang orang bisa masuk. Hanya karena seseorang dari Institut Penelitian Nasional, bukan berarti dia seorang peneliti. Benar kan? Oh, aku paham. Pasti dia Satpam Institute. Diam. Citra, kamu lihat Eko dan wanita di sebelahnya? Wanita itu dia yang selalu nempel terus sama dia dan menggoda dia. Mereka masih berhubungan. Beraninya mereka di siang bolong. Citra, kamu tidak akan melakukan sesuatu? Terima kasih untuk hari ini. Begitu kita kembali. Kamu kenal Profesor Bayu? Tidak, aku tidak kenal. Kenapa dia mencari aku? Dia selalu tertutup. Nggak heran kamu nggak kenal dia. Ayo pulang. Kamu duluan aja. Halo, Ayah. Perjamuan ulang tahun Bapak Wulan Senior tinggal beberapa hari lagi. Kali ini, kamu harus membuat kesan yang baik. Oke. Kekek. Eko. Aku dengar apa yang terjadi. Si bocah bodoh Leo itu. L'agi biquin mas à la bu à Camus. Yang aku nggak ngerti. Kenapa kamu nggak kasih tahu siapa dirimu sebenarnya? Calo diata usiapa Camus sebnarnia. Diapasti bakal ketakutan setongamati. Identitas apa? Bukan apa-apa. Oak, kita nggak usah bahas itu. Ulang tahunku lusa. Eko. Kamu mau kasih apa? Buat orang tua ini? Kamu mau apa? Aku mau cicit. Dong, yang baru. Dan lebih bagus lagi. Kalau kamu bikinnya hari ini. Kekek. Kakek. Jangan panggil aku kakek. Aku bukan kakekmu. Kotau. Cucu perempuan Pak Wang Sebla. Baru saja jalan-jalan setahun. Pulang bawa anak kembar. Laki-laki dan perempuan. Cucu perempuan lain tahu caranya. Keluar. Pacaran. Hamil. Dan kabur. Kenapa ko bejitu tidak berguna? Ko sudah setua ini. Masih perawan. Perwan. Jangan dengarkan dia. Soal hadiah ulang tahun, cari saja yang sederhana. Hah? Eko, kamu? Luka di dadamu terlihat membaik. Selamat. Halo?
Eko juga di institut, kan? Dia dan kakekku sepertinya menyembunyikan sesuatu. Aku perlu kamu menyelidiki ini segera. Aku tidak salah kamar, Nona Woolen. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Kakek yang menelepon. Aku terpaksa tidur di sini malam ini. Ada masalah? Tidak diterima? Tentu saja tidak. Jangan khawatir, malam ini aku tidur di lantai. Aku tidak akan menyentuhmu. Sekarang kamu berlaku seperti pria terhormat. Iko, perpindahan kewarganegaraanmu sudah selesai. Kamu mau KTPMU atau tidak? Kalau tidak, aku simpan saja. Aku mau. Mengganti kewarganegaraan itu hal besar. Harusnya kamu laporkan ke institut. Profesor. Peu. Lapor apa? Kamu kan lagi di luar negeri, terkenal banget di sana. Terus mereka beneran ngizinin kamu pulang? Itu baru namanya keajaiban. Kamu cuma ngibul. Cuma penasaran aja, Nona Woolen. Apa lagi yang kamu ketahui? Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kalau menurutku, Nona Wulan juga menyembunyikan banyak hal, sama kayak aku. Seperti apa? Seperti menyelinap di malam hari, membicarakan urusan pribadi orang lain, bukanlah hal yang pantas dilakukan oleh wanita dengan status sepertimu. Aku pikir dengan hubungan kita sudah bukan orang asing lagi. CK. Di pernikahan itu, yang kamu katakan, Nona Wulan, aku ingat setiap katanya. Sensiap. Kara. Demi. Kara. Perhatian banget sama aku. Tentu saja. Nona Wulan, seseorang secantik Anda, mana mungkin ada yang tidak peduli? Aku. Baiklah kalau begitu. Sudah cukup malam, waktunya tidur, istirahat yang cukup. Pantas saja mereka menyebut Anda wanita tercantik di ibu kota. Anda benar-benar memesona. Gaun Anda sudah siap. Karena Anda sudah di sini, boleh minta tolong? Apa itu? Aku tidak bisa mengancingkan resletingku. Bisa tolong kancingkan? Kamu biasanya ngapain di institut? Mending tanya Leo aja, dia lebih tahu daripada aku. Aku udah bekukan kartu-kartunya untuk bulan ini. Sekarang ini, dia ngambek karena nggak dapet tanda tangan Profesor Bayu, dan lagi ngamuk. Ngomong-ngomong soal Profesor Bayu, kalian berdua punya marga yang sama. Apa kalian ada hubungan? Tidak. Udah mulai sore, ayo kita pergi ke rumah lama. Jangan, Sinta barang-barangku. Ini hadiah untuk Profesor Bayu. Kamu pernah ketemu Profesor Bayu nggak? Kamu suka banget sama dia? Maksudmu apa? Maksudmu aku nggak pantas suka sama Profesor Bayu? Maksudku cuma, setidaknya kamu harus tahu, siapa sebenarnya Profesor Bayu itu. Bukan urusanmu. Jadi, kamu mau ketemu Profesor Bayu? Mau aku atur pertemuan buat kamu? Jangan pamer, dengar baik-baik. Orang-orang dari institut akan datang ke perayaan ulang tahun hari ini. Aku akhirnya akan bertemu Profesor Bayu. Aku akan dapatkan tanda tangannya dan oleskan tepat di wajahmu. Itu akan mengajarimu untuk meremehkanku. Baiklah, aku akan menunggu. Sebaiknya kau dapatkan tanda tangan itu hari ini. Aku tak sabar ingin melihatnya. Kakek, aku berharap kakek panjang umur dan sejahtera. Semoga panjang umur dan bahagia. Jika kalian anak-anak ini berhenti membuatku stres, aku mungkin benar-benar bisa hidup panjang umur. Eko, qu'au sud d'attend. Dokter Bayu. Citra, kalian berdua sedang apa? Panggil saja dia Eko. Eko, kalian berdua. Sejak kapan kalian berdua bersama? Jaga bicaramu. Ini adalah kakak iparmu, Eko Bayu. Oh, jadi.
Dokter Bayu adalah orang yang seharusnya dinikahi kakakku. Itu pengantin pria 100 hari? Kamu buta atau apa? Bagaimana mungkin Dokter Bayu terlihat seperti Udik? Apa hubungannya dengan aku? Bagaimana bisa itu bukan urusanmu? Kalau saja aku tahu dia setampan ini. Dulu, saat kakakku tidak mau menikahinya, aku pasti akan langsung mengajukan diri. Kakek, apakah sudah terlambat untuk mengubah keadaan sekarang? Tidakkah kakek ingin menggendong Cicit? Citra tidak suka Dokter Bayu, tapi aku suka. Aku bersedia menikahinya. Aku, dalam 3 tahun, akan memberimu 2 cicit, sanggup. 2 cicit dalam 3 tahun. Itu sepertinya. Tidak sepenuhnya mustahil. Benar? Hei, kamu pikir aku tidak ada di sini? Eko adalah suamiku yang sah. Aku bahkan belum mengatakan pendapatku. Kamu tidak setuju? Bukankah kamu tidak suka Eko Bayu? Apa yang tidak disetujui? Siapa bilang? Aku tidak suka dia? Aku memang jenius. Bisa mikirin. Rencana kontrak pernikahan 100 hari. Eko itu pria idaman. Kalau Citra sering-sering sama dia, pasti dia bakal jatuh cinta. Citra, bukannya waktu itu kamu bilang, nggak suka sama Eko? Itu dulu. Ini sekarang. Lagi pula. Aku kan istrinya yang sah. Aku berubah pikiran. Itu salah apa? Sudah. Cukup. Semuanya. Eko. Kamu yang pilih. Kalau hari ini kamu mau ganti istri, langsung kita ke kantor catatan sipil. Jadi katakan, kamu pilih yang di kiri. CEO yang galak. Atau yang di kanan. Si penggemar yang ceria. Dan matanya berbinar-binar. Ah, kakek. Bapak Wulan Senior, Bapak memang suka mengaduk-aduk suasana. Ini kan perjamuan ulang tahunku. Masa nggak boleh iseng-iseng sedikit? Jadi pilih. Dokter Bayu, pilih aku, lagi pula. Kakakku juga nggak suka sama kamu kok. Betul kan? Lihat ini. Apa ini? Ini. Baiklah, ini adalah perjamuan ulang tahun. Bukan sesi perjodohan. Kakek, ini hadiahnya. Serahkan, anak nakal. Bapak Wulan Senior. Ayahku menyuruhku mengucapkan selamat ulang tahun. Bapak Wulan Senior, ini adalah hadiahku untuk Bapak. Semoga Bapak berkenan menerimanya. Ini ginseng liar berumur 100 tahun. Pasti harganya selanjut. Dengan kualitas seperti ini, uang saja belum tentu bisa mendapatkannya. Bisa dilihat, dia benar-benar memikirkannya dengan serius. Eko Bayu, mari kita lihat, jenis sampah apa yang kamu bawa sebagai hadiah hari ini. Bagus, kamu sangat perhatian. Akan kusimpan. Ini harus disimpan dengan aman. Bapak Wulan Senior, apa Bapak tidak penasaran? Teman kami Eko, membawakan hadiah apa? Kami semua ingin tahu. Tentu saja dia membawa. Jamur Lingzi kualitas premium. Waktu kakekku sakit parah, inilah yang menyelamatkannya. Ini giok putih premium, patung Buddha ukiran. Belum lama ini, di sebuah lelang, aku sempat melihatnya. Akhirnya terjual, seharga $5 juta. Kakek, semua ini adalah hadiah dari Eko untuk kakek. Kalian semua anak-anak yang baik. Nona Wulan, aku tahu apa yang kamu coba lakukan, menutupi untuk Eko. Tapi, semua orang di sini ingin melihat hadiah apa yang sebenarnya dibawa Eko. Menurutmu, itu tidak berlebihan? Kamu cuma orang luar. Di perjamuan ulang tahun keluarga kami, berbicara tentang suamiku, secara terbuka dengan cara yang kritis. Apalagi yang bisa lebih buruk dari itu? Nona Wulan, bukan itu maksudku. Kakak, sangat ingin melihat. Hei Diao. Betul, Eko. Lagi pula, ini kan hadiah dari hati Eko. Ditambah lagi, semua orang penasaran. Biarkan saja kami lihat sekilas. Banyak omong. Silakan. Begitu dibuka, aku punya kejutan besar untuk kalian. Astaga, itu ginseng berumur 1000 tahun. Jadi, Bapak Bayu, bagaimana pendapat Bapak? Ginseng berumur 1000 tahun ini, sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Bagaimana? Sempurna, benar-benar sempurna. Aku belum pernah melihat
ginseng berumur 1000 tahun sebelumnya. Maaf soal tadi, Eko. Eko, ginsengmu ini, kenapa permukaannya ada bercak putih? Jangan-jangan berjamur? Kekek, kurasa ini memang berjamur. Ada apa semua teriakan ini? Ini perayaan ulang tahun kakek Wulan, dan mereka memberinya barang berjamur? Sial sekali. Semuanya, tenang. Tenang saja. Mungkin ini bukan jamur. Eko, sebaiknya kamu periksa. Dengan begitu, tidak ada yang salah paham. Anjing liar ini dari mana? Tunggu, lihat anjing ini. Sepertinya, Dia diracuni. Aku belum pernah dengar ginseng beracun sebelumnya. Siapa tahu, mungkin ini disengaja. Kudengar kakek Wulan selalu menahan Nona Wulan untuk mengambil alih bisnis keluarga. Mungkinkah menantu laki-laki itu sudah tidak sabar? Eko, benarkah? Seperti yang mereka katakan, apa kamu mengincar warisan? Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Eko Bayu, apa kamu sudah gila? Itu benar-benar menjijikan. Kita harus laporkan dia ke polisi. Ayah, tangkap dia. Kalian semua diam. Mengapa Citra selalu membela Eko? Sudah, bilang saja aku yang meracuninya. Bakatmu dalam menjebak orang memang tak pernah berubah ya? Eko, bukti-buktinya tak terbantahkan. Kau tak bisa mengelak dari ini. Kakek Wulan, semua ini adalah kesalahan kami. Kami gagal mendidiknya dengan benar. Menurutku, kita kunci saja dia. Mengenai kontrak pernikahan itu, biarkan aku menggantikan posisinya. Benar, bukti yang kuat. Benar apa? Bodoh. Kamu. Berani beraninya, kau menggina aku. Kau tak akan berani sampai mentak. Aku laporkan kau sekarang juga. Bagus. Telepon saja, aku sudah menghapus semua bukti, dan mematikan pengawasannya. Eko, pil pahit ini, akan kau telan. Minggir, urusan polisi. Tunggu aku, bahkan belum menelepon. Bagaimana mereka bisa sampai sini secepat ini? Citra, apakah kamu yang menelepon polisi? Bukan aku. TAPI. Aku percaya padanya. Bapak Bayu, kami menerima panggilan Anda. Jadi siapa yang menjebak Anda? Setelah apa yang kau lakukan, kau masih menelepon polisi? Ini rekaman pengawasan dari hari ini. Omong kosong, pengawasan apa? Aku sudah mematikannya sejak lama. Apa kau benar-benar menjara? Kau mematikan semua kamera? Lihatlah, apa ini? Ya ampun, kamu benar-benar memalsukan ginseng itu? Itu benar-benar jahat, dan berani-beraninya kamu menyalahkan orang lain. Bukan aku. Kalian tidak bisa menangkapku. Leo, tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuh kakekku. Kamu sadar akan itu? Sayang, kamu bahkan tidak setengah dari pria seperti Eko Bayu. Eko. Selamatkan aku saudaramu. Mereka tidak bisa menangkapku. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak punya saudara sepertimu, yang lahir dari sayang itu. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak. Tidak, kalian tidak bisa menangkapku. Eko. Bapak Wulan Senior, ada yang datang dari institut. Apa? Profesor Bayu ada di sini? Kekek, aku akan menyambut Profesor Bayu. Saudara, sulit dipercaya kalian berdua punya ibu yang sama. Sejujurnya, pertanyaan itu sudah ada di pikiranku selama lebih dari 20 tahun. Ngomong-ngomong, kamu tidak keluar? Untuk APA? Kalau kamu tidak keluar, bagaimana mereka bisa meminta Profesor Bayu untuk tanda tangannya? Profesor Surya, di mana Profesor Bayu? Dia di mana? Kenapa kamu tinggalkan dia lagi? Tenang, tenang saja. Lihat, beliau ada di sini. Orang tua itu, kamu bohong lagi padaku. Aku baru saja bersama Profesor Bayu, membahas beberapa urusan untuk institut. Orang tua itu? Oh tidak, aku hampir lupa. Citra benci kalau aku tidak sopan. Orang tua itu. Lihat APA. Kapan kamu berencana membuka identitasmu? Aku paham kekhawatiranmu, tapi kamu sudah pergi terlalu lama. Sekarang ada Profesor Bayu palsu, yang berpura-pura jadi kamu. Dan dia menimbun kekayaan dengan gila-gilaan. Aku khawatir kalau kamu tidak segera muncul. Penggemarmu yang kurang cerdas.
Bisa saja tertipu. Baiklah, di konferensi data institut berikutnya, aku akan muncul. Syukurlah dia pergi. Akhirnya, aku tak perlu lagi menghadapi gangguan terus-menerus dari Lutfi Wulan. Kalau dia tahu orang yang paling dia kagumi, sebenarnya adalah orang yang paling dia benci. Dia pasti akan hilang. Wulan? Echo. Dasar monster tak berperasaan. Beraninya kau mengirim saudaramu sendiri ke penjara. Kau pasti sudah hilang akal. Apa kau tahu? Nenekmu sampai marah-marah karena ulahmu. Sampai harus dirawat di rumah sakit. Oh, begitu? Sempurna sekali. Kau, anak sialan. Aku akan membunuhmu. Datang ke tempatku untuk cari masalah? Kau pikir aku mudah ditindas? Kau, anakku. Biar aku perjelas. Kau harus pergi, sekarang juga, ke kantor polisi. Dan buat perjanjian damai. Jelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Baik. Nah, baru bicara yang benar. Biaya perdamaiannya, $50 juta. APA? $50 juta? Dasar sayang. Kau sudah gila? Enggak. Kalau gitu, pergi. Berani-beraninya kau menyuruhku pergi? Kan kau yang telepon polisi. Mana hakmu untuk minta uang dari keluarga Wulan? Dia nggak punya. Kalau aku? Citra, kau juga ada di sini. Jangan panggil aku keluarga. Apa yang dikatakan Iko? Juga berlaku buatku. Keluarga kami nggak punya uang sebanyak itu. Kau mau bunuh aku? Kalau begitu, biarkan Joko Bayu membusuk di penjara. Echo, kau. Joko Bayu, kau tidak diterima di sini. Killier. Cantik sekali. Pahlawanku. Akhirnya aku bisa melihat Profesor Bayu. Berhenti di situ. Berani sekali kamu mengkol lagi di sini. Dan kamu, kalian berdua, di sini di siang bolong, masih berani pamer? Aku kesini untuk konferensi pers. Untuk konferensi pers, dikasih sedikit, langsung minta banyak. Lihat dirimu sendiri. Bukannya kamu cuma satpam di institut? Jangan berlagak. Beraninya kamu bicara seperti itu ke seorang peneliti? Dia? Apa yang bisa diteliti oleh sayang kecil seperti dia? Meneliti kantong sampah. Untuk melihat berapa banyak sampah yang bisa ditampung? Ya, kamu tidak perlu meneliti itu. Tidak ada yang lebih penis sampah daripada dirimu. Kalau kamu ada waktu untuk mengobrol di sini, lebih baik masuk lebih awal, dan ambil tempat duduk yang bagus, untuk melihat dengan jelas kedatangan Profesor Bayu. Aku pasti akan melihat dengan baik. Aku tidak perlu kamu suruh. Dengar, semuanya, apa kabar? Aku adalah Profesor Bayu kalian. Ku dengar di acara hari ini, Profesor Bayu akan menunjukkan wajah aslinya. Setelah itu, kita tidak bisa lagi berpura-pura menjadi dia. Jadi kita harus menguangkan sekarang, sebelum kita ketahuan, dan melakukan satu perolehan besar terakhir. Akan ada banyak penggemar dengan lebih banyak uang daripada otak di sini hari ini. Berkat orang-orang ini, baru bulan ini, aku sudah meraup $3 juta. Profesor Bayu. Profesor Bayu, aku penggemar beratmu. Dari grup penggemarmu, Lutfi Wulan. Halo, senang bertemu denganmu. Waktu yang tepat, sebenarnya. Aku punya banyak tanda tangan yang sudah siap. Yang belum aku bagikan. Aku ambil semuanya. Semuanya. Hari ini, kebetulan aku membawanya. Sebanyak itu? 180 masing-masing. Itu total 20.000. Aku akan memberimu penawaran. Karena kamu penggemar berat. Bagaimana dengan $2,5 juta? Kamu pasti bercanda. Itu sangat jelas palsu. Dan benar-benar ada sayang yang tertipu ini? Jangan repot-repot dengan diskon. Aku bayar harga penuh. Terima kasih atas dukungan dermawanmu untuk penelitian kami. Kalau begitu harga penuh, itu akan menjadi $3,6 juta. Lutfi Wulan. Kali ini mau apa lagi? Kamu sudah ditipu. Dia penipu. Siapa yang menipu? Di Institute, menjual foto tanda tangan sangat dilarang. Ani, serius? Bagaimana mungkin? Sekarang aku tahu. Dia penipu. Aku kerja di institut, dan aku tidak pernah melihat orang ini di sana. Tapi dia kenal Profesor Surya. Dia itu orang dari institutmu. Satpamnya? Jadi dia cuma satpam. Itu malah lebih konyol. Satpam tahu apa? Kami sedang menghadapi kekurangan dana.
Jadi institut terpaksa melakukan crowdfunding. Jadi kalian pasti benar-benar kesulitan. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Telepon polisi. Kamu mau ngapain? Kamu pikir kamu ngapain? Kamu kenapa sih? Kamu tahu nggak betapa berharganya tangan Profesor Bayu? Kamu tahu berapa banyak nyawa yang sudah dia selamatkan? Sudah, kalian semua. Profesor Surya, lihat, ada yang mau menculik Profesor Bayu. Apa? Profesor Bayu, apa Bapak baik-baik saja? Itu dia. Pantas dia mati. Apa Bapak tidak apa-apa? Apa Bapak terluka? Tunggu. Ngapain sih tanya dia? Dia terluka atau enggak? Enggak penting sama sekali. Dasar sayang. Dia palsu. Ini yang asli, Profesor Bayu yang selama ini kalian cari. Masa sih? Kamu kebanyakan minum suplemennya? Kamu sudah gila. Dia, Profesor Bayu? Kalau kamu bercanda, setidaknya buat alasan yang lebih baik. Tunggu dulu. Kenapa tidak ada yang bereaksi? Silakan duduk di tempat masing-masing. Profesor Bayu, silakan naik ke panggung. Baik. Ini tidak mungkin benar. Ini aktor yang kamu sewa ya? Bukan itu. Aku harus masuk dan melihat sendiri. Para tamu terhormat dan rekan-rekan sejawat, halo semuanya, saya Eko Bayu, bisa juga panggil saya Profesor Bayu. Sungguh suatu kehormatan, bisa berada di sini hari ini untuk mempresentasikan terobosan terbaru tim kami. Jagong, sebagai tanaman pokok dalam ketahanan pangan global, memainkan peran vital. Aku tahu. Eko Bayu adalah Profesor Bayu. Apa yang telah kulakukan? Ada APA. Bangun, Ibu Ulan. Kita harus bawa Lutfi ke rumah sakit sekarang. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat. Ibu, hei, itu bukan tempat dudukmu. Iko, masuk ke mobil. Dia sudah gila. Citra, tinggal 7 hari lagi sampai 100 hari itu habis. Kamu dan Eko sebaiknya berusaha lebih dekat. UPS maaf, rupanya aku lebih kuat dari yang kukira. Kamu baik-baik saja? Bisa jalan? Pertanyaan macam apa itu? Kalau aku yang jatuh seperti itu, pasti sudah ditandu sekarang. Citra, suruh Iko, gendong kamu ke mobil, sana. Oh, gadis bodoh. Eko Bayu, dasar bajingan. Kau menghancurkan aku akan membuatmu membayar. Eko Bayu, kau akan langsung masuk neraka. Citra. 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 Cepat, pengawal Citra, tangkap dia. Citra. Cepat, kita harus bawa Citra ke rumah sakit sekarang. Citra. Citra? Kalian tunggu di sini, aku akan ke lantai atas. Oak. Ibu, aku tidak bisa menghubungi Dr. Juna, tapi muridnya bilang dia sudah dalam perjalanan. Baik. Murid Dr. Juna masih lebih baik daripada dokter lain manapun. Di mana Eko? Eko naik ke lantai atas. Maksudmu dia naik ke lantai atas? Citra ditusuk karena dia, dan dia berani-beraninya menghilang begitu saja. Seperti kata keluarganya. Dia pembawa sial. Tidak, itu tidak benar tentang Eko. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena dia, apakah Citra akan ditusuk? Saat Citra bangun, aku akan menyuruh mereka bercerai. Saya di sini.
Saya yang akan memimpin operasinya. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu yang mengoperasi? Aku tidak setuju dengan ini. Sialah orang yang kamu cari. Dokter Bayu, pasiennya mengalami pendarahan. Masuk ke sini. Baik. Jangan kamu masuk ke sana. Apa kamu bahkan tahu kemampuanmu sebenarnya? Kalau kamu masuk ke sana, kamu akan membunuh Citra. Tahan dia. Ibu. Jangan masuk. Ibu. Jangan kamu masuk ke sana. Kamu akan membunuh Citra. Ibu. Kamu anak durhaka. Itu saudarimu. Beraninya kamu bersekongkol dengan orang luar. Untuk menghentikanku, kamu akan membunuhnya. Tapi dia Profesor Bayu. Siapa? Dialah yang sangat kukagumi. Profesor Bayu. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah dia cuma orang desa? Seorang peneliti. Ngapain dia tinggal di desa? Walaupun dia Profesor Bayu. Penelitian dan pengobatan itu dua hal yang berbeda. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Citra? Tapi lihat Citra, dia mengalami pendarahan hebat. Lalu murid Dr. Juna hilang entah kemana. Kita harus percaya pada Eko. Dia tidak pernah janji kosong. Kalau dia bilang bisa, pasti bisa. Kamu sudah gila. Kalian semua gila. Ini pakaian milik Citra. Oh, Citra, sayangku. Dia sudah tiada. Katanya semuanya akan baik-baik saja. Sudah kukatakan jangan masuk ke sana, tapi kalian tetap saja masuk. Tenang dulu ya, operasinya berjalan sempurna. Dia baik-baik saja. Kamu bilang dia tidak. Kamu. Apa katamu? Tinggal 30 menit lagi dalam pengamatan, dan Citra akan keluar. Benarkah? Sudah kuduga. Aku tahu dia pasti bisa. Murid Dr. Juna. Hello. Operasinya sudah selesai. Aku sudah di sini. Di mana semua orang? Apa? Oh, kamu sudah di sini. Kamu dan Eko, sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua? Eko itu luar biasa. Pasti Citra yang mendekati Eko. Guru, aku boleh memanggilmu begitu sekarang, kan? Ayah. Guru, itu? Benar, dia adalah guruku, dan dialah orang yang selama ini kalian cari. Dr. Juna. Hah? Dr. Juna? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tidak sempat. Menyelamatkannya adalah satu-satunya hal yang penting. Maafkan saya. Itulah idolaku. Dia punya banyak nama samaran. Lebih banyak daripada Self Otaku. Tentu saja, guruku adalah orang paling luar biasa di dunia ini. Profesor Bayu, sekarang adalah kakak iparku. Sedalerat, aku akan antar Citra ke bangsal di lantai atas. Ebio, Leo, kalian berdua pasti sangat lelah. Aku yang akan jaga Citra. Kalian bisa istirahat. Baik. Leo dan aku akan pulang sekarang. Citra, kenapa kau mau menangkis pisau itu untukku? Demamnya sudah turun, peradangannya juga sudah mereda. Dia seharusnya akan segera bangun. Kamu sudah bangun, aku akan ganti perbannya. Jadi begini caranya kamu membalas. Pinailamatmu? Jadi bagaimana kamu mau aku membalas penyelamatku? Sintai dia. Temani dia. Jaga dia. Untuk sisa hidupmu, selalu dan selamanya.
Lagi ngapain sih? Matanya kemasukan sesuatu. Bukan, maksudku. Matanya kemasukan pase. Aku ganti perbannya. Citra, lusakan jadwal kamu dan Eko akan bercerai. Jadi, kamu sama Eko beneran mau lanjutin? Nah, kan? Sudah kuduga, kamu benar-benar lupa. Lihat nih yang aku siapin buat kamu. Ini, coba lihat baik-baik. Dengar, sebelum semua ini, pengalaman pacaran kamu nggak banyak. Coba lihat aja, belajar dari sini. Kamu tahu kan katanya, kalau cewek manja, hati cowok langsung luluh. Wajahmu cantik banget. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Waktunya ganti perban. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ada APA? Kamu, kenapa nggak selesain ucapanmu tadi? Tadi kita ngomongin apa? Iko, kamu selamatkan aku. Lagi. Kali ini, aku nggak akan lepaskan tanganmu lagi. Iko, aku cinta kamu. Aku mau habiskan hidupku bersamamu. Jadi, bisa aku tarik kembali ucapanku? Citra, kenapa? Kamu baik-baik saja? Iko, apa kamu punya perasaan padaku? Aku cinta kamu.